Dikutip dari buku Pendidikan Islam pada masa klasik, pertengahan, dan modern karya Rama Yulis. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan fondasi utama dalam pembentukan masyarakat Islam yang pertama, yang dibangun atas dasar wahyu dan keteladanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pendidik yang mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada fase awal dakwah di Mekah, pendidikan Islam berfokus pada penguatan akidah dan tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat untuk beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan menyiapkan mereka untuk kehidupan setelah mati. Wahyu pertama yang turun yaitu bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surah Al-Alaq ayat 1 yang mengingatkan kita sebagai umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan pada fase Mekah dilakukan secara tertutup di tempat-tempat seperti rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Setelah hijrah ke Madinah, pendidikan lebih terbuka dan terstruktur dengan Masjid Nabawi sebagai pusat pembelajaran. Di masjid ini, Rasulullah SAW mengajarkan tentang hukum-hukum Islam, ibadah, dan kehidupan sosial. Ashab al-Suffah adalah sekelompok sahabat yang tinggal di masjid untuk menerima pendidikan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bervariasi, mulai dari keteladanan, langsung hingga tanya jawab, diskusi, dan penggunaan kisah-kisah Nabi terdahulu. Salah satu hadis yang menggambarkan metode ini adalah barang siapa yang menginginkan kebaikan Allah, Allah akan memberinya pemahaman dan agama. Hadis riwayat Bukhari. Kurikulum pendidikan pada masa Rasulullah SAW mencakup akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan sejarah. Rasulullah SAW juga mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan sosial yang adil dan penuh kasih sayang. Pendidikan tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak melalui lembaga-lembaga seperti Kutab. Wahyu yang diterima Rasulullah SAW adalah petunjuk langsung dari Allah. Al-Quran berisi ajaran tentang tauhid, ibadah, etika, dan muamalah. Wahyu pertama yang turun mengajarkan tauhid, sedangkan wahyu selanjutnya mengatur tata cara ibadah dan hubungan sosial seperti dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Lalu ada juga, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta benda di antara kalian dengan jalan yang batil. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penting dalam pendidikan Islam. Beliau adalah contoh hidup dari ajaran yang diterima, baik dalam ibadah, akhlak, muamalah, maupun kepemimpinan. Beliau mengajarkan dengan tindakan seperti dalam ibadah yang khusyuk, akhlak yang mulia, serta sikap adil dalam muamalah dan kepemimpinan. Dengan wahyu dan keteladanan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendidik umat Islam menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Para sahabat sebagai penerus dakwah Islam memulai peradaban Islam yang gemilang. Saya Devi Salaisya Anjani, mahasiswa Institut Agama Islam Pemalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.